halo Jadi Kes. hari ini kita mau lanjut Lanjut bahas tentang Palestine. Palestine. Iya, betul. Jadi ternyata kalau misalnya diskusi tentang Palestina tuh emang luar biasa ya, banyak banget yang bisa dibahas. Dan hari ini insya Allah kita nanti mau ngebahas support Palestina dulu dalam membantu kemerdekaan Indonesia. Guys, itu juga ternyata ada ya dalam Iya, ada. sejarah. Palestina dan Mesir kan ya? Yes, betul Aku lagi sekali. invite Mbak Tere nih. Oke. Terus disambungkan ke cita-cita NKRI yang turut menjaga perdamaian dunia. Dan dari situ bahas para pejuang kemanusiaan lintas agama. Wah, Masya Allah ini keren akan menarik banget. Ini kayaknya seru banget deh nih hari ini. Setelah kemarin kita udah bahas tentang sejarahnya ya, sampai era Palestina modern. Jadi kalau teman-teman nggak sempat ngikutin, ada beberapa yang masih di save di IGTV-nya Ciki dan bisa juga di YouTube channel aku Bella Fauzi. Itu semua bisa teman-teman lihat ya. Sejarah tentang kenapa kita harus bahas bela Palestina, itu dibahas semua sejarah dari from A to Z insyaallah. Terus ini part 3-nya lagi sedang diupload, yang bagian satunya udah, tinggal bagian 2. Nah, nanti part 4-nya menyusul, akan diupload juga di Instagram, di aku punya YouTube. Nontonnya di YouTube channel YouTube-nya aku. Mbak aja. Nah, jadi halo teman-teman semua, assalamualaikum. Yeay, Mbak Tere, assalamualaikum, apa kabar? Wih, Alhamdulillah baik. Masya Allah Mbak Tere bagus. segar banget. Iya. Ini kayaknya efek dari ini deh. Dari apa? Dari scarf-nya ya. Dari Masya scarf. Allah. Makasih. Aku seneng banget. Makasih Mbak Tere. Iya, ternyata bisa dimodel-modelin ya. Kemarin kan pakai model yang kayak Via ya di sininya. Ternyata bisa di setiap sudutnya tuh punya punya ciri khasnya masing-masing. Jadi bisa dipakai dengan berbagai nuansa. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, makasih banyak. Emang sengaja aku desainnya tuh tiap part tuh beda-beda, biar kalau dilipat tuh beda-beda gitu tujuannya. Iya, Cikigo ya. Iya, jadi berasa punya 4 ya. Asik kan? Masya Allah. Mbak, Makasih udah banyak support. Mbak Tere. Tadi tuh aku tuh Iya, aku sama-sama. waktu siang ya Siang, kakak aku kan nyalain yang Zoom itu yang Zoom-nya Mbak Tere Mbak Tere kirim. ya. Yang Sama Oh, Mbak iya, Ustazah, iya. ya, Ustazah siapa Mbak? Aku lupa. Ustazah Nurjana Hulwani. Iya, Mm-mm. udah sampai ke Gaza dia. Iya, itu isinya tuh menarik banget. Sayangnya tuh aku harus UAS, jadi kayak aduh lebih ngeri deadline nih. Tapi aku diceritain dikit-dikit sama kakak aku. Nggak apa-apa. Dan kayaknya relate Iya, banget Masya Allah. kan hari ini Betul. ya sekarang. Jadi kita mau Pejuang bahas ini ya, Al-Quds. Betul banget. Nah, tadi sebelum Mbak Tere join, jadi aku udah sedikit kasih intro nih ke teman-teman yang juga udah gabung di live kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi kita akan ngebahas lebih kepada hubungan relation antara Palestina dengan Indonesia gitu kan. Kadang kan teman-teman kita juga masih ada yang mikir masalah di negara kita tuh juga udah banyak, lo nggak usah jauh-jauh gitu. itu sering banget sih gitu. Iya, betul. Nah, makanya mungkin ya kita sih nggak ngomong itu salah atau benar ya Mbak. Maksud itu kan masing-masing aja. Tapi mungkin di sini kita coba berbagi pikiran. Kenapa masih ada teman-teman kita ya, termasuk insya Allah kita salah satunya yang sangat concern gitu sama keadaan saudara-saudara kita di Palestina. Karena dari sejarahnya juga hubungan diplomasinya, Palestina itu juga termasuk negara yang mendukung atau mengakui kemerdekaan Indonesia ya Mbak ya, betul ya? Benar banget, betul. Masya Allah. Di awal-awal kan ya. Di awal-awal Palestina itu salah satu yang mengakui. Dan kalau misalnya kita membela Palestina, itu juga kita sebenarnya sebagai warga negara NKRI juga sudah turut mewujudkan salah satu misi negara kita, yaitu mewujudkan perdamaian dunia gitu ya. Karena ya pasti yang Indonesia kan juga part of the world citizen gitu. Jadi ya itu salah satu cita-cita kita juga terus sama-sama menjaga perdamaian dunia ya, salah satunya yang menjaga perdamaian di Al-Quds gitu ya, atau Yerusalem gitu. Nah, ini kita juga mungkin bisa ngebahas lebih dalam tentang pejuang-pejuang kemanusiaan yang mungkin juga lintas agama ya, supaya ya ini kita cuma pengen sharing aja sih sebenarnya ya gitu. Jadi ini sebenarnya ya kalau misalnya teman-teman ada yang bilang ini nggak relate sama gue atau apa gitu, itu dibalikan ke masing-masing individu aja. Cuman kita pengen lebih membahas secara lebih holistik lagi gitu, supaya setelah ini kita sih berharap setelah pembahasan ini bisa menjadi
kazana atau mungkin ini minimal ya sama-sama Wawasan ya, membuka wawasan insya Allah. Betul. Iya gitu. Jadi waktu dan tempat kepada Mbak Tere kami persilahkan. Wih, siap nih Mbak Insya Allah. Iya, Nyatet betul. lagi kita. Nyatet lagi. Ini juga sebenarnya sambil buka-buka catatan lagi karena setiap aku sharing sama Mbak Mub tuh ya, Masya Allah, catatan-catatan yang sebelumnya aku ya jadi belajar terus nih, Masya Allah gitu. Jadi benar-benar deh Keren, kita Mbak Tere, mantap. Kita juga sama. iya benar-benar apa ya, jadi sebenarnya belajar tentang apa yang tengah terjadi di Palestina sebenarnya lagi-lagi mengasah kemanusiaan kita ya, apakah kita benar masih punya hati nurani dan masih menggunakan akal sehat kita untuk berpikir secara jernih dan merasakan dengan kelapangan hati bahwa ini tidak lagi isu yang sifatnya urusan orang Palestina aja, bukan, tapi urusan kita yang masih mau diakui sebagai manusia. Insya Allah seperti itu ya, kita mulai berangkatnya dari sudut pandang itu. Dan ya Bismillahirrahmanirrahim, yang namanya kalau ngomongin tentang Palestina ya mau nggak mau kita belajar secara komprehensif ya, nggak bisa cuman sekedar apa misalnya cuman mengacu pada satu aspek aja dari aspek teologi kita masing-masing. Ya pasti semua punya sudut pandangnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan kalau kita mau tarik dari seluruhnya sebenarnya semuanya sama. Kita ya baik yang agama samawi ya, baik yang Muslim, baik yang Nasrani maupun yang Yahudi, itu semua sama-sama mengakui bahwa yang namanya kota Al-Quds atau mungkin teman-teman mengenalnya sebagai Yerusalem ya, tapi kami lebih nyaman menyebutnya Al-Quds karena memang begitulah Rasulullah SAW diajarkan untuk mengenalkan para sahabatnya dengan sebutan Al-Quds atau disebut juga Baitul Maqdis ya, di mana di tanah tersebutlah berdiri Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam yang selama 16 bulan kita umat Islam dulu menghadapkan kiblat kita kalau sholat ke sana gitu. Jadi jangan sampai lupa ya, jangan sampai amnesia nih kita nih gitu ya. Ini dari sini kita lantas nggak berhenti di situ saja, kita lalu mempelajari aspek tadi ya yang kita udah sempat ulas berapa lama tuh Mbak, berapa kali ya bahas sejarahnya ya, Masya Allah. Jadi kita sebagai manusia kan harus menggunakan akal ya, yang membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya kan akal kita gitu. Jadi dengan akal kita ini kita gathering information gitu ya, terus kita belajar lagi apa sih sebenarnya isu yang tersembunyi di balik ini semua gitu ya. Dan Masya Allah kalau kita terus pelajari ternyata yang namanya Palestina ini sebenarnya dekat banget sama kita orang Indonesia. Jadi tadi Ciki bilang ya kalau pengakuan pertama-tama dari negara lain kan memang penting ya, kalau waktu sebuah negara berdiri itu harus dapat pengakuan dari negara yang sudah lebih dulu established gitu. Dan pengakuan pertama yang didapatkan Indonesia salah satunya dari Mesir ya. Nah tapi itu tidak ujuk-ujuk Mesir langsung mengakui, karena di situ ada peran ulama Palestina. Kalau teman-teman tahu Syekh Al-Husaini ya, Amin Al-Husaini ini wajahnya. Ini adalah mufti Masjidil Aqsa. Jadi beliau pada saat mendengar berita bahwa ada negara, zaman dulu kan bingung ya, negara Indonesia mau browsing di mana gitu kan, emang bisa enggak ya? Cuman lihat beritanya doang, orang taunya oh ini Hindia Belanda lagi ribut kan gitu kan, taunya kan. Kita kan di mata internasional saat itu dianggapnya sebagai koloninya Hindia Belanda gitu. Tapi Masya Allah dengan keyakinan dari Mufti Masjidil Aqsa Syekh Amin Al-Husaini ini, beliau pada saat itu beliau ada di Berlin ya, sedang dalam pelarian juga karena beliau dikejar-kejar oleh pihak Inggris yang juga tentunya bersekongkol dengan Zionis yang memang ingin mengeksekusi ya, karena beliau ini adalah diplomat juga yang
selalu mengikhtiarkan pertemuan Liga-Liga Arab untuk membantu dengan jalur diplomasi bagaimana caranya membebaskan Palestina dari cengkraman Zionis gitu. Dan ketika waktu itu beliau mendengar berita bahwa di pelosok timur sana ada sekelompok muslim yang berjuang mencapai kemerdekaannya dan itu juga didukung oleh rakyat di sekitarnya gitu ya, maka beliau waktu itu memberikan dukungannya lewat salah satu stasiun radio di Berlin gitu, bahwa ya kami mendukung Indonesia. Dan Merdeka. setelah itu yang dilakukan adalah yang dilakukan oleh Syekh Al-Husaini ini adalah memberikan support dan mendorong salah seorang hartawan. Jadi waktu itu ada seorang namanya Syekh Ali Taher, ya, beliau adalah seorang jurnalis di Palestina yang juga saudagar yang kaya, dan beliau atas permintaan dari Syekh Al-Husaini ini, ya, muftinya Al-Aqsa. Masjidil Aqsa, lalu lantas memberikan seluruh harta kekayaannya kepada delegasi Indonesia, ya, yang saat itu berada di Mesir. Oh, itu siapa? Masya Allah, ya. Mohon maaf yang ngasih harta kekayaan. Itu Ali Taher. Syekh Ali Taher. Nanti, baik. iya. Insya Allah ya. Ini Aldi, maaf, bercanda. Kenapa Mbak? Bercanda. No, bercanda. Aku Ali Taher ya, oke baik, siap. Dia memberikan ini apa? Sebagian hartanya. Seluruh ya? Seluruhnya malahan. Masya Allah. Jadi, iya. jadi dan itu tanpa tanda terima ya. Jadi segitu-gitunya gitu ya ngebantuin Indonesia. Cuman bilang ya ini salah satu support kami dari sesama mukmin ya gitu ya, sesama satu akidah gitu. Dan akhirnya ya, Mbak. waktu itu Baru tahu aku. kenapa? Baru dengar aku. Nanti Ternyata ada. itu sebenarnya ada di pelajaran sejarah, tapi bukan di sejarah umum gitu. Jadi lagi-lagi ya disembunyikan. Jadi kalau lihat di pusat arsip itu ada di pusat arsip. Oke. Gitu. Jadi lucu ya, kita tuh sebenarnya segitu dekatnya tapi kita ditutupin gitu. Nah, makanya waktu itu ingatku salah satu ininya Muhammad Nasir ya, salah satu delegasi dari Indonesia yang menerima. Iya, itu ada fotonya kok, foto bersama. Familiar. Foto bersama mereka. Oh gitu, foto bersama. Jadi pernah lihat nggak? Aku pernah masukin sih di feedku, di Instagramku, cuma nanti aku cek lagi ya. Soalnya itu pasti juga. Jadi pas awal-awal aku belajar tentang Palestina waktu itu tahun 2017 pertama kali belajar tuh, dan kaget juga sama, ternyata ya kita segitu deketnya hubungannya sama Palestina gitu. Bahkan ibaratnya yang modalin negeri ini awal-awalnya ya Palestina gitu. Ya, padahal mereka sendiri juga ya negaranya ya ada masalah juga sih sebenarnya ya. Iya, cuman pada saat itu memang belum se-ekstrim kita, karena tahun 45 kan mereka belum di apa istilahnya belum kena nakbah itu ya, nakbah yang diusir besar-besaran itu kan 48. Kita kan tahun 45 ya proklamasinya. Jadi waktu itu kondisi di Palestina itu tidak kondusif, tapi belum sampai dibantai habis-habisan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi masih ada orang-orang yang mampunya gitu ya, masih banyak orang-orang yang tapi belum, ibaratnya udah mulai kolaps gitu karena udah nggak ada pemimpinnya, karena Turki Utsmani sudah dikalahkan waktu itu kan oleh Inggris, gitu pasca Perang Dunia Pertama. Gitu. Dan itu kan cukup lama ya, sampai Perang Dunia Kedua juga masih status quo seperti itu, dengan ceritanya Inggris yang jadi caretaker sementara kan gitu. Iya. Nah, ternyata kita sedekat itu teman-teman. Bayangin coba kalau nggak ada yang modalin, terus kita modalnya gimana, itu para founding parents kita ya, makanya nggak heran kan kalau sampai Bung Karno, presiden pertama kita tuh segitu berjuangnya untuk kemerdekaan Palestina ya, maksudnya tidak hanya kemerdekaan secara
apa de jure yang waktu itu kita sudah sempat bahas ya, sempat diproklamirkan oleh Yasser Arafat di Aljazair, tapi ini butuh pengakuan yang absolut dari dunia internasional. Sampai Bung Karno sendiri bilang, selama kemerdekaan Palestina belum didapat, maka sampai selama itu pula Indonesia akan berdiri bersama Palestina memperjuangkannya. Betul betul. Tapi kerasa Gitu. sih sampai sekarang Mbak, kan Bella juga ini nggak apa-apa ya aku share sedikit ya Bu Peggy. Aku kan sebenarnya juga orang awam nih, aku nggak paham sejarah. Nah, aku tuh dulu sempat mikir kenapa ya kalau misalnya Palestina ada kenapa-napa gitu, Indonesia tuh kayak di depan banget, dan kayaknya emang banyak teman-teman kita di Indonesia yang jadi relawan gitu kan di Gaza, di Palestina gitu. Lembaga kemanusiaannya juga ya. Iya, sampai buka rumah sakit segala macam. Terus aku pikir kenapa sih mereka sampai segitunya gitu? Padahal kan kalau dilihat dari segi jarak juga lumayan dari Indonesia ke Jauh. Palestina gitu. Apa sih motivasinya membuat mereka tuh sampai segitunya gitu? Mau apa mengabdikan diri untuk ya I understand it's humanity, tapi kenapa sih kok sampai segitunya sama Palestina gitu? Nah, alhamdulillah gitu ya, qadarullah atas izin Allah, jadi aku diizinkan untuk memahami sejarah Palestina. Aku jadi mulai bisa mengerti gitu kenapa Indonesia tuh sama Palestina lebih kerasa kasarnya ya, lebih kerasa brotherhood-nya ketimbang sama yang di tetangganya itu. Israel gitu. Aku sempat mikir emang kenapa sih Israel, tapi kan gara-gara aku nggak ngerti, aku jadi yang tadi yang nggak tahu, aku jadi berusaha untuk cari tahu kan. Nah pas udah belajar sejarahnya, oh aku ngerti karena emang dalam sejarah kemerdekaan Indonesia sendiri pun juga Palestina tuh ternyata banyak juga jasanya gitu. Gitu dan setelah itu jadi relate. Iya, dan mengharukan ya, makin tahu, makin apa ya, istilah makin connected gitu. Iya. Dan ternyata memang setelah itu Sheikh Al-Husseini juga mengencourage pemerintah Mesir untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Jadilah Mesir negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Coba bayangkan, segitu signifikannya loh, Biasa banget ya Mbak ya. Wow. Nah, makanya lucu kalau sampai ada orang Indonesia bilang, ngapain sih ngomongin Palestina, kayak penting aja. Ya penting lah, gimana sih kita nggak mau jadi kacang lupa kulitnya, ya nggak sih? Karena mereka gitu. Buat kemerdekaan kita. Aku pernah dengar tapi rumah yang dipakai buat apa, menyusun proklamasi itu juga ada rumahnya apa gitu yang hubungannya sama Palestina atau Arab gitu. Iya, dan memang banyak waktu itu para pejuang NKRI itu yang memang keturunan dari orang-orang dari Jazirah Arab gitu. Dan yang menarik lagi, nanti kalau teman-teman ada keluangan waktu itu bisa belajar juga bahwa ternyata salah satu dari kalau di tanah Jawa kan kita mengenal ada Wali Songo ya, 9 orang-orang yang merupakan guru yang menyampaikan keindahan Islam yang akhirnya menjadikan tanah Jawa ini banyak yang memeluk agama Islam tanpa peperangan gitu ya, tetapi melalui jalur dakwah. Nah, salah satunya itu salah 2 malahan. Masih ada 2 orang yang dari bumi Palestina. Bahkan bahkan yang menarik lagi sampai membuat kalau teman-teman tahu Masjid Kudus di Demak, nah itu adalah salah satu buktinya bahwa itu nanti belajar sejarah di sini deh sama kalau rekomendasi liputan Masjid Kudus di Demak. Oh iya. Jadi masih mas gitu kan, karena masih ada akulturasi dari Hindu Buddha. Betul. Tapi memang Raden Fatah itu sudah ini ya, Raden Fatah waktu itu ya sudah menerima Islam gitu. Dan Masya Allah itu menariknya semua yang ada di Masjid Kudus itu merefer kondisi yang ada di Baitul Maqdis gitu ya Masjidil Aqsa gitu. Makanya Al-Quds jadi Kudus gitu ceritanya Masjid Kudus itu. Gitu. Jadi ternyata dari segi historik sejarah ya, jadi dari sejarah perjuangan bangsa kita nyambung, dari sejarah ideologi kepercayaan spiritual kita nyambung gitu. Bahkan kalau kita
ngomongin tadi ya aspek ekonomi juga kita nyambung gitu. Jadi sebenarnya kita tuh related banget sama perjuangan Palestina. Makanya kalau kita ngeh tuh alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, coba kira-kira ada yang hafal nggak Mbak Patumbuk? Pembukaan Ingat nggak? Pancasila. Jangan Pancasilanya. Preambul. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Udah taunya doang, Mbak. Iya betul. I get it. Dan perjuangan nanti terus sampai di alinea keempat ya, bahwa cita-cita bangsa Indonesia salah satunya ya tadi ya, selain mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan untuk keadilan sosial, dan juga yaitu untuk berperan dalam memperjuangkan tadi perdamaian dunia. Makanya kita sudah sepantasnya nih kalau ngelihat kondisi Palestina kayak begini, apapun agama kita, kan di Indonesia diakui sekarang bahkan 6 agama ya, termasuk Konghucu. Nah berarti kita kan harusnya kan berikrar sesuai dengan dasar negara kita ya, konstitusi kita kan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila itu kan satu paket ya, ya kan? Kan nggak mungkin kita ngaku WNI gitu terus kita nggak setuju sama Undang-Undang Dasar. Ya itu mah sama aja kita nggak legal gitu loh sebagai warga negara Indonesia gitu. Iya dong, kan kalau mau jadi warga negara Indonesia kita harus submit dengan konstitusi kita. Iya gitu. Nah, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sorry, boleh ini ada komen yang menarik nih, bahkan tatkala konferensi di Bandung, Bung Karno bahas tentang Palestina, bahkan di sana ada jalan Palestina di Bandung. Iya, katanya. Memang. Ini fun fact ini aku baru tahu aku. Iya, tahun 55 betul. Terus nanti pas lagi berantem apa istilahnya lagi adu argumen itu akhirnya untuk tone down condition yang agak sedikit naik itu main angklung deh itu semua. Gitu. Jadi bagaimana menarik ya bagaimana Indonesia itu punya peran yang segitu strategisnya gitu sebenarnya, dan itu sudah dicontohkan oleh Bung Karno gitu sebagai istilahnya bapak bangsa kita gitu. Masa kita kok bisa-bisanya gitu ada yang bilang ih ngomongin Palestina, ngapain sih ngomongin Palestina terus malah belain Israelnya lagi. Aduh, kayaknya ada yang salah tuh ya dengan dirinya kalau begitu ya, mesti evaluasi lagi gitu. Ya belajar. Karena nggak mungkin kalau kamu orang Indonesia sejati, kamu pasti akan berjuang buat Palestina. Gitu. Nah, cuman kan sekarang karena banyak sekali ya informasi-informasi yang hoax ya, yang seolah-olah jadinya kok kayak malah jadi Palestinanya yang dibilang teroris lah, ya kan? Yang dibilang kayak kemarin kita sempat dengar kan, Hamas tuh teroris loh. Wah, ini perlu belajar sejarah. Banyak yang kayak gitu ya. Tapi banyak sih Kak. Ya karena nggak belajar. Itu IDF Israel Defense Force, ada kata defense itu. Jadi kayak itu jadi pembenaran bahwa itu militer Israel cuma defense gitu. Tapi kan faktanya kan mereka nyerang. Walaupun namanya defense. Iya, mereka kan suka begitu emang. Coba aja sebut negara mereka sebutnya Israel, nyatet nama nabi kita ya kan. Nabi Yakub itu kan nabinya orang beriman. Mana mungkin nama baik begitu untuk sesuatu yang negatif kalau bukan agendanya mereka ya kan. Mereka punya banyak sekali cara untuk yaitu untuk memutarbalikan fakta ya, dan memang secara historikal juga kita tahu bahwa orang-orang jenis ini nih ya, Zionis ini itu memang menghalalkan segala cara, termasuk yang kemarin yang kita sempat bahas ya, bagaimana orang-orang Yahudi sendiri dibantai oleh mereka pada peristiwa Holocaust ya, kerjasama sama Hitler dengan alasan supaya orang jadi takut. Ada juga ya Mbak ya? Iya, propaganda kan, kalau misalnya dibaca di beberapa buku ya kayak kemarin aku udah sempat ngasih belum sih William yang buku waktu itu salah satu penulisnya itu yang orang Palestina, Mbak.
Yang orang Palestina Itu orang Palestina. Ini ada juga yang nulis padahal bukan orang Palestina, tapi orang yang benar-benar mempelajari gerakan Zionisme sampai akhirnya dia apa tuh namanya, memberikan risetnya ya gitu. Wow. Nanti kalau teman-teman, tunggu sebentar aku cek namanya ya. Namanya itu, teman-teman kalau mau cari, William G. Carr, judulnya Yahudi Menggenggam Dunia, itu bisa dibaca juga. William ya? Iya, William G. C-A-R-R. Nah, itu. Padahal dia udah meninggal ya, kecelakaan, nggak tahu deh itu agendanya Freemason apa bukan. Tapi aku juga pernah dengar sih tentang Holocaust. Jadi pada saat ini kan ada apa, buku dan ideologi dari Judenstadt ya, yang ada konferensi Zionis juga tuh yang di Swiss ya, Basel ya, di Basel, betul sekali. Basel kalau nggak salah. Nah itu nggak semua orang Yahudi juga mau ikut pindah lagi ke sebuah negara yang dijanjikan, karena kenyataannya mereka kan emang pintar-pintar dan banyak yang gemilang ya Mbak. Jadi dengan kepintaran dan kegemilangan mereka udah banyak yang mendapat posisi mapan di negara-negara Eropa, kayak posisi strategis, dan mereka nggak mau meninggalkan itu untuk kembali lagi berbondong-bondong ke tanah yang dijanjikan itu, karena kan berarti harus memulai hidup dari awal dan lain sebagainya. Makanya diadakanlah Holocaust itu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi kayak ada yang bilang bahwa itu juga bisa jadi salah satu propaganda supaya orang Yahudi terasa terancam dan jadinya mau ngumpul lagi ke sebuah negara Israel itu. Betul ya, itu juga salah satu strategi mereka, makanya menghalalkan segala cara ya untuk lagi-lagi supaya orang-orang yang secara keturunan itu Yahudi dikondisikan untuk berbondong-bondong ke Palestina gitu. Iya, dengan cara yang sadis tentunya. Gitu. Itu kan rada-rada makanya parah ya. Kalau kita ngaku manusia, kita pasti ini nggak benar nih, pasti begitu kan? Banget. Masa iya ada pembenaran untuk itu, ya kan? Kan nggak make sense gitu. Betul. Itu saudaranya sendiri loh yang dieksekusi gitu di Holocaust gitu. Memberi efek takut. Gimana sih kalau misalnya kita udah kamu ini deh misalnya ke salon deh, potong rambut deh nanti gitu misalnya ya. Daripada nanti diomelin sama bu guru, diem aja kan. Biasanya kalau zaman dulu kan gitu ya, biasanya kalau yang rambutnya pada gondrong-gondrong, apalagi yang cowok-cowok tuh kan, akhirnya dibikin apa? Dibikin sidak kan, dipotong paksa. Akhirnya orang berbondong-bondong kan motong rambutnya. Ya kayak gitulah kurang lebih contoh analoginya gitu yang dilakukan oleh mereka. Pakai efek fear ya, jadi memberikan fear supaya orang mengerjakan apa yang dilakukan. Gitu. Tapi jadi, kalau backgroundnya Theodor Herzl sendiri tuh jurnalis kan ya Mbak ya, di Austria ya, Yahudi Austria. Iya, dia Hungarian Austria tapi berdarah Yahudi. Gitu. Dan sebenarnya waktu itu dia sendiri bukan orang yang menjalankan agama Yahudinya. Bahkan dia ada dalam beberapa statement malah ada yang bilang dia murtad dari Yahudi, dia jadi orang Kristen. Gitu. Jadi ada yang bilang dia agnostik gitu ya. Apapun itu sebenarnya dia awalnya memberikan ide yang the Judenstadt itu jadi negara khusus bagi orang-orang berdarah Yahudi itu karena dia merasa banyak sekali gerakan antisemit yang ditujukan secara spesifik untuk bangsa Yahudi. Jadi kayaknya tuh Yahudi tuh dibenci banget di mana-mana gitu, terutama di Eropa sih sebenarnya. Makanya ada Yahudi Askenazi ya. Kalau Yahudi Mizrahimi yang Yahudi yang di bawah negara-negara Muslim saat itu biasanya mereka nggak kayak gitu. Karena sejauh yang kita pahami ya, kayak waktu Khalifah Umar bin Khattab ya, terus juga Harun al-Rashid ya di zaman Umayyah, sampai bahkan Salahuddin al-Ayyubi itu, terus juga terakhir Sultan Abdul Hamid II
mereka itu memberikan porsi kepada orang Yahudi sesuai gitu, jadi nggak dibantai gitu. Sementara kalau di Eropa memang kebanyakan dibantai dulunya gitu, dan mungkin istilahnya apa ya, diskriminasi lah gitu, didiskriminasi segitu rupa. Makanya mereka akhirnya berusaha sedemikian keras gitu untuk eksis dalam bidangnya masing-masing gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi alasan mengapa Theodor Herzl membuat ide The Jewish State itu. The Jewish State ya. Gitu. Ada yang bilang awalnya cuma Jewish State gitu. Betul, menghalalkan segala cara, bahkan keluarga Rothschild banyak yang disengajakan dimasukkan ke dalam panti asuhan agar kriminalitas keluarga mereka sulit dideteksi. Buset. Rothschild tuh tahu aku yang nge-funding ideologi Theodor Herzl kan ya? Yang turunan raja. Betul. Bikin perbankan itu. Itu kan ya. Satu keluarga. Iya, betul. Ya, jadi kalau the Fed itu bayarnya bank sentral ya seluruh negeri di seluruh dunia itu bertransaksinya sama keluarga Rothschild itu. Luar biasa. Jadi istilahnya yang ngutangi negara itu keluarga Rothschild. Nah, kalau udah kayak gini tambah serem sih. tambah serem tuh. Oh, segitunya ya, horor ya. Segitu mencengkramnya Yahudi ya gitu. Udah powerful tapi, sih emang ya. Iya, tapi kan maksudnya ya mereka sebenarnya kuat karena apa? Karena kongsi dagang. Kalau nanti teman-teman ada waktu untuk belajar tentang bagaimana, kalau nggak salah ada di buku Dinasti Rothschild ya. Terus juga banyak. Sampai ada buku itu Mbak, Dinasti Rothschild. Ada. Menarik sih itu. Saya sempat ada deh. Ntar harus ke ini. Jadi bukuku agak tersebar nih, belum dikumpulin di satu. Nanti kalau udah itu aku fotoin ya. Iya. Jadi sebenarnya, nah itu lagi-lagi makanya kita disuruh baca. Coba ayat pertama yang dikasih sama Allah kepada Rasulullah apa? Ini Iqra, iya nggak? Betul, Iqra. Iya, makanya kita disuruh baca supaya activated our brain. Nah, biar mati otaknya. Tapi baca abis itu ngaji mikir, kita tuh mikir gitu. Apalagi kan udah baca, terus langsung disebar lagi ke kita-kita. Itu pasti ya, Mbak. di baterainya makin nempel tuh ilmunya. Iya, Masya Allah ya. Emang makanya kalau dibilangkan sharing itu sebenarnya kita dapat 2 kali. Makanya jangan pernah takut ya untuk berbagi teman-teman. Karena dengan berbagi itu sebenarnya kita buka pintu rezeki kita sendiri. Gitu. Apalagi dalam konteks ini ya, kalau kita berbagi buat membantu saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah ya. Kalau kita yang beragama Muslim tentu kita sudah tahu bahwa keutamaan membantu Masjidil Aqsa itu luar biasa ya. Bahkan jika kita berusaha seperti apa ya, seperti dalam beberapa disampaikan ulama, bahkan kita insya Allah akan mendapatkan keutamaan seperti yang dirasakan oleh para syuhada itu kalau nanti di akhirat gitu. Makanya jadi jangan tanggung-tanggung, harus totalitas gitu. Dan buat yang bukan Muslim pun, Masya Allah, kita kan juga diajarkan untuk berkasih sayang kan, bahwa buah roh itu kasih, sukacita, damai ya, itu salah satunya kan dengan berbagi kepada siapapun, ya kan? Karena kadang-kadang kita tuh suka lupa gitu, misalnya buat berbagi itu, tunggu dulu dia agamanya apa? Semua nabi nggak ada yang ngajarin gitu, kasih aja dulu, kan gitu kan? Iya. Kan nggak milih-milih, orang Allah aja nggak milih-milih, yang dikasih oksigen emang cuman orang agama tertentu, enggak, semuanya dapat kok gitu. Dan sekarang diuji juga semuanya ya kan, semua agama lagi diuji kan, Masya Allah, dengan COVID. Jadi ini sebenarnya kita lagi diajarin sama Allah, ini lagi dites gitu, are you aware enough gitu ya, bahwa kemanusiaan di dunia ini lagi level titik kritis. Bayangin aja orang bisa segitu nggak pedulinya, tetangganya nggak bisa makan gitu. Makanya sekarang tuh lagi diuji gitu, salah satunya dengan daerah yang selalu mengalami ujian paling dahsyat sedunia, yaitu tanah Palestina. Bayangin teman-teman, lagi asik-asik tiduran di rumah ya, tadinya mau apa, misalkan udah kumpul sama keluarga, tiba-tiba tahu-tahu digedor
Iya. Datang deh tuh yang katanya Israeli Defense Force ya. Yang terjadi apa? Itu sih Ofensif itu malah. Iya, yang benernya IOF, kalau aku nulisnya IOF, nggak pernah IDF, karena dia nggak pernah memperlihatkan defense, dia memperlihatkan offensive method selalu. Coba aja lihat, dilemparin bom, orang di rumah lagi anteng-anteng dilemparin bom, gitu. Terus diusir, dihancurin rumahnya. Sebelah mananya defense? Kalau kita punya ini ya, kali Mbak, deadline kayak kuliah ya. Oke. ada deadline ngancurin atau apa kan gue nggak tahu sih. Iya, namanya juga agenda ya kan. Mbak Tere juga pernah bilang mereka tuh memang ada agenda yang benar-benar terstruktur gitu, emang pengen menguasai seluruh ya Palestina, nggak cuman sebagian doang. Jadi emang kalau udah manusia tuh kalau udah greedy paling ngeri sih. Karena memang orang dikasih 2 gunung aja minta gunung ketiga kan, begitu kan kata Rasulullah juga. Saking-sakingnya tuh kita maruknya. Dan kalau teman-teman punya waktu ya, ntar bisa riset beberapa mantan istilahnya mantan tentara IDF yang tobat ya, nggak kuat gitu. Itu bisa denger langsung. Ntar aku kirim ya Kak Ciki ya linknya ya, biar bisa dibahas juga. Itu mereka juga stres gitu karena mereka bahkan disuruh untuk nembakin anak-anak kecil gitu, perintah dari atasannya. Gimana coba? Aku nggak bisa ngerti sih itu. Kenapa takut mah anak-anak sampai ditembakin anak doang gitu, coy. Iya itu udah nggak udah nggak paham, udah nggak beda frekuensi. Nggak masuk di nalar kan, masa iya nembakin anak kecil yang anak kecilnya cuma modal batu karena dia nggak tahu dari turun temurun dari zaman kakeknya, saya harus berjuang melawan orang-orang yang menjadi penjajah. Ya sama kayak negara kita lah, dari tahun berapa kita dijajah, 350 tahun loh kita dijajah sama Belanda. Betul. Iya kan, orang luar Indonesia pada saat itu taunya Indonesia bagian dari Belanda. Gitu. Jadi ketika kita berjuang melawan Belanda, masa iya kita dibilang kamu ngapain kok jadi teroris sih kamu di situ, kan enggak gitu. Kita justru adalah pejuang kemerdekaan kan disebutnya kan. Sama aja sebenarnya sama saudara-saudara kita di Palestina. Masa iya malah dibilang teroris di negeri sendiri? Iya. Nggak make sense dong. Nggak make sense. Makanya itu penting. Dari mereka itu tanah mereka ya. Iya benar banget. Iya kan tanah mereka, ya wajar lah. Udah berapa tahun mereka coba, berarti kan dari tahun 1917 lah katakan ya, karena dari runtuhnya Utsmani, dari pemimpin mereka yang terakhir. Itu kan berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Udah hampir, berarti berapa tahun nih? 100 tahun lebih ya? Iya. Iya kan? Ini 2021. Satu abad. Wow. Iya. Makanya jadi, cuman memang bedanya kalau zaman kita dulu belum ada sosmed. Makanya jadinya yang nguasain cuman print media ya. Jadi cuman dengan koran gitu. Jadi perang pemikirannya tuh nggak terlalu banyak lah gitu ya dibanding zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan tinggal bikin hoax saja orang-orang itu, dan mereka memang udah segitu canggihnya kan, orang mereka didukung sama teknologi yang luar biasa kok. Kayak kemarin kalau teman-teman sempat ngeh ada down beberapa waktu, semua server di dunia yang mengalami down. Ternyata mereka lagi melakukan ini ya, serangan cyber ya. Tracking banyak banget kayak gitu. Itu yang kamu keluar iya. Tapi apa nggak enak sama materi kayak nggak bisa sih kan udah janji sama materi kan, kayak kalau gagal tuh apa? Iya nggak enak ya. Enak gitu. Iya besok kan Mbak Tere bilang jangan kita itu ternyata lagi ada itu ya, cyber apa Mbak tadi namanya? Iya, cyber attack lah bahasanya. Jadi soalnya karena yang diserang itu server-server gitu, server-server di seluruh dunia, dan mereka emang searching untuk orang-orang yang kontra terhadap Palestina. Mereka gitu. Yang pro Palestina kontra Israel ya. Gitu. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Nah, sekarang ini aku agak beralih sedikit ke buku yang satu ini ya. Ini sebenarnya buku tahun 2011. Ini buku yang lain lagi, Mbak, ntar pelan-pelan ya. Aku lagi nyari lagi, susah emang ini karena udah agak lama. Udah 10 tahun yang lalu, tapi insya Allah ntar. Jadi kalau ini yang nulis itu orang Mesir. Jadi beliau dokter
spesialis dokter bedah apa ya kalau nggak salah ya. Dan yang menarik dia Dokter Raghib Ashirjani ini juga dapat amanah untuk mengurus pusat studi sejarah lah di Kairo. Gitu. Dan Masya Allah ini juga menariknya ngebahas tentang ternyata membela Palestina itu kewajiban semua manusia, mulai dari yang Muslim sampai non Muslim, mulai dari anak-anak sampai orang tua, mulai dari rakyat biasa sampai pemimpin, semuanya itu punya kewajiban yang sama untuk membela Palestina. Segitunya loh teman-teman. Karena emang cobaannya banyak sih ya. Karena itu adalah sampel, are we still Human. Iya, are we still human gitu. Iya dong, kalau misalnya kita cuek aja, kita berarti harus dipertanyakan, masa hatinya nggak tergerak sih ngelihat pembantaian segitu rupa gitu ya? Iya. Nah, itu yang harusnya bisa jadi ini kita, jadi concern kita. Nah, ini sedikit membahas juga tentang. Nah, bukunya Palestina Kewajiban yang Terlupakan. 1135 gerakan untuk membebaskan Palestina. Oke, Palestina apa namanya? Kewajiban yang terlupakan. Oke, kewajiban yang terlupakan. Aku baca nggak? Aku akan insert kalau di YouTube. Semoga ketemu ya, semoga masih ada bukunya. Sekarang soalnya sayangnya buku-buku yang bagus tentang Palestina itu udah banyak yang istilahnya udah nggak ditemukan secara umum di publik dan belum diterbitkan lagi gitu. Apakah ini bagian dari strategi tidak diterbitkan lagi? Aku juga nggak ngerti. Tapi ya mudah-mudahan kita yang masih punya sumbernya bisa belajar. 1135 gerakan untuk membebaskan Palestina. Iya, betul. Nah. Raghib Ashirjani ya, Mbak? Raghib Ashirjani. Raghib Ashirjani. Oke. Nah, nanti aku cari ya buat teman-teman yang mau cari bukunya. Nanti aku akan akan kasih gambarnya di YouTube. Okay. Mbak Tere, kemarin kan sempat ada beberapa gerakan yang untuk menunjukkan dari aksi bahwa kita membela Palestina. Selain salah satunya seperti yang kita lagi lakukan, memberitahu fakta, informasi lewat IG live, media, dan apapun gitu. Ada juga gerakan yang menurut aku menarik, BDS kalau nggak salah. Jadi kita boycott. Apa ya sih? Kan sih singkatannya, Mbak? Jadi itu kayak langkah yang kita bisa lakukan. Karena jadi bikin kita menjadi consumer yang conscious terhadap semua produk-produk yang kita pilih. Bahkan aku waktu itu sempat ngeklik ada website yang buat ngecek. Aku sempat sih Mbak, sempat sedih karena mobil aku Toyota termasuk ya gimana ya. Aku cuma punya satu mobil, tapi aku memaknai ini bahwa ini kan bukan haram. Jadi bisa lah pelan-pelan diganti, tapi nggak yang langsung saklek haram harus diganti. Cuman ternyata ada banyak produk yang emang udah PW makainya gitu, dan ternyata itu produk yang emang ini rutin support polisinya Zionis. Iya, kalau banyak banget tentang gerakan kayak gitu gimana Mbak? Aku belum ada info lagi sih tentang yang BDS itu, kayak apa part yang bisa sebenarnya apa dan lain bisa banget karena BDS itu kodenya apa sih? Divestment, sanction yang tidak ya. Wah, makasih ya Muhina, Mbak Muhina Nur yang kemarin menang itu giveaway. Oh, Masya Allah, Mbak Muhina ini pernah ke Masjidil Aqsa nih. Beliau juga salah satu ini yang netizen yang aktif, Masya Allah, pernah ke Masjidil Aqsa juga, dan kayaknya nulis buku deh juga tentang Masjidil Aqsa. Keren. Pengalamannya merasakan sendiri ya kondisi di sana gitu. Walaupun memang pandangan boleh nggak sih kita ke Masjidil Aqsa dalam kondisi sedang terjajah, itu ada perbedaan ya di beberapa kalangan ulama ya. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan gitu. Ada juga yang bilang ya udahlah, daripada nanti saudara-saudara kita nggak ada yang ngurusin, ya kalau datang ke sana untuk misi kemanusiaan silahkan gitu. Nah, tapi prinsipnya
kalau kita datang ke sana dengan kondisi kita nggak tahu ya, kita nggak paham informasinya, itu ya nggak heran, makanya ada yang bilang enggak kok, nggak ada perang di sini, nggak ada apa-apa. Iya, temanku pernah ngomong kayak gimana gitu. sih kalau iya, karena kita nggak tahu ininya, nggak tahu sejarahnya gitu. Jadi dia cuma tahu at the time gitu, by experimental research dia datang, nggak ada apa-apa. Ya iyalah, orang pada saat di sana kita kan ceritanya ditreatnya as a guest kan, sebagai sumber pembawa devisa kan, sama buat Israel kan jadi pemasukan kan. Ya kayak orang mau kedatangan pejabat aja, kan pasti udah bebenah duluan. Nggak mungkin dia kasih lihat borok-boroknya, ya nggak? Iya. Iya. Gitu. Meskipun ya bisa kebaca juga sih, menurutku ya. Kalau borok. Iya, Pinter apapun dia nyebut. Kalau kita sudah paham, insya Allah tahu kita bahwa ini mah semua fake nih gitu ya. Ini mah di set nih ya kan, di apa istilahnya, di setting lah, gimana sih, kayak reality show lah, di setting ya kan, reality show yang di setting kan, tahu kan? Iya. Di desain semuanya gitu, seolah-olah gitu, padahal semuanya itu by apa istilahnya, by design. Ya by design gitu. Jadi lagi-lagi kita nggak akan punya cukup kemampuan mengatakan ini by design kalau kita nggak punya informasinya. Kalau kita berangkat dengan keadaan nggak tahu apa-apa gitu, nggak ngerti pengetahuan tentang sejarah, pengetahuan tentang kondisi real di sana gitu. Ciki udah sempat lihat nih belum yang kemarin yang aku share tentang Bethlehem itu kondisi kota Bethlehem? Itu sangat penting tuh kalau bisa di-share ke teman-teman. Depannya suaranya belum ditantang. Terus pas malam aku lagi ngerjain UAS, aku takut, ya udah aku ini video. Cuma emang guanya lagi takut aja. Iya. Lagi gitu. mau UAS dia, Mbak. Iya, jadi aku baru lihat depannya sih. Nah, itu adalah ketakutan yang dialami oleh saudara-saudara kita Nasrani di Palestina. Bayangin. Iya. Tapi orang Nasrani sedunia nyangkanya depannya Bethlehem. Iya, orang Nasrani sedunia nyangkanya dengan membantu Zionis, mereka membantu orang Nasrani di Palestina. Padahal yang terjadi sebaliknya. Kasihan kan? Kasihan. Tapi itu nggak populer. Iya. Lihat view-nya cuma 500 orang, bahkan 1000 aja nggak nyampe. Kenapa ya hal-hal gitu nggak populer, informasinya? Tenggelam gitu. Iya, karena kan Rothschild dan Rockefeller menguasai media massa di seluruh dunia. Tapi itu sesederhana itu jawabannya. Iya, tapi buat mereka apapun yang tidak mendukung Zionis ya diredam bagaimanapun caranya. Apapun agamanya ya. Jago ya. Ini networking-nya. Iya. Aduh, makanya buat kita yang berseberangan ya dengan ajaran yang jahat gitu ya, itu kan kayak udah membantai kemanusiaan gitu ya. Yang bisa kita lakukan tuh selain menyebar informasi kan BDS tadi ya, jadi kita lebih conscious menjadi customer ya Mbak ya. Ada nggak sih cara ngeceknya? Aku tuh pernah dapat website sih, mungkin ada teman-teman yang nonton live ini bisa taruh di komen buat ngecek brand-brand yang ikut support Israel tuh di mana gitu. Jadi mungkin boleh infonya ya guys, nanti bisa saling berbagi informasi gitu supaya kita menjadi consumer yang conscious. Kan ini banget kan, kalau itu kayak kopi yang banget kan, makanya biar lebih aware aja kita. Terus juga aku tadi pernah lihat, tapi itu bukannya kita ngelarang loh ya, bukan haram juga sih. Betul, cuman biar lebih conscious aja memilih kita sebagai consumer yang mana produk yang emang apa ya emang nggak ada dampak-dampaknya gimana gitu. Iya, karena kan di sini kan intinya sih being mindful ya. Being mindful itu kan tugas kita kan. Kalau kita aja suruh mindful eating, mindful apa, semuanya kan mindful living gitu ya. Ya. Dan kalau sebagai umat yang meyakini kebenaran Al-Qur'an, kita tentu tahu. Itu nanti teman-teman kalau mau buka bisa dicek di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya, kalau yang beriman sama Allah sama hari akhir itu hendaknya kita itu sadar apa-apa aja kita lakukan gitu. Termasuk ya tadi beli produk, ya kita harus sadar nih produk ini kalau kita beli kita nguntungin siapa ya? Nguntungin orang-orang yang baik atau nguntungin orang-orang jahat gitu. Udah paling benar
nih, ada yang komen pakai produk lokal aja. Iya sih, bantu UMKM. Nah, itu. Bagus. Betul. Banget. Iya, beli kopinya kopi Bener banget. lokal dari petani lokal. Mereka masih berjuang lawan tengkulak kan. Sekali Iya. kita bantu. Benar. Lokal. Iya benar. Semua itu Iya ada sih, hikmahnya bener-bener. sebenarnya.